Selamat siang semuanya. Ketemu saya lagi di Sejarah Indonesia. Hari ini saya akan bahas tentang pelajaran penjelajahan bangsa Spanyol di Indonesia, yaitu 1521-1529. Setelah bangsa Portugis menemukan daerah kekuasaannya, yaitu membuka kantor dagang di India, maka bangsa Spanyol juga ingin mengikuti jejak keberhasilan dari bangsa Portugis. Nah, perjalanan samudra bangsa Spanyol ini disponsori oleh Ratu Isabella. Di antaranya ada beberapa penjelajah. Saya ambil di sini ada 3 penjelajah. Yang pertama adalah Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, terus Sebastian Elcano. Kita mulai dengan Christopher Columbus, yaitu 1451 sampai 1506. Christopher Columbus berangkat pada tanggal 3 Agustus 1492. Dia menggunakan 3 buah kapal yang diberikan oleh Ratu Isabella. Columbus ini meyakini bahwa dia akan bisa menemukan benua Asia akan lebih cepat apabila berlayar ke arah barat, melintasi Samudra Atlantik. Kenapa? Karena kalau kita tahu jalur lintasan di Afrika Barat terus turun sampai ke bawah itu, yang Tanjung Harapan itu adalah diklaim sebagai jalurnya Portugis. Karena ada teori bahwa bumi itu bulat, maka Christopher Columbus ini yakin bahwa kalau dia berlayar ke arah barat, dia pasti akan menemukan tempat yang sama. Dengan jalur barunya ini, dia menguatkan tekad, namun di dalam perjalanan selama 9 bulan itu awak kapalnya tidak melihat daratan sama sekali, sehingga ada timbul ketidakpercayaan terhadap beliau. Terus kemudian di Amerika juga dia menemukan segitiga Bermuda. Kapalnya sempat terjadi goncangan pada saat itu, namun semua kesulitan dapat dia atasi sampai akhirnya dia menemukan benua baru. Karena awalnya dia pikir dia menemukan India, maka penduduk asli dinamakan Indian, yaitu 1493. Nah, ini adalah rutenya. Jadi dari Spanyol dia berjalan lurus sampai akhirnya, kalau sekarang ini daerah sekitar Amerika Tengah ya. Di situ ada Kuba, semenanjung Yucatan. Terus kalau ini jalur ke bawah ini adalah jalurnya Portugis. Jadi dia nggak boleh lewati jalur itu karena udah diklaim miliknya Portugis. Terus karena keberhasilan Spanyol ini, Columbus tahun 1492 itu membuat Portugis menjadi iri. Portugis juga ingin wilayah baru. Akhirnya terjadilah konflik perebutan pelayaran, ya. Kemudian Paus menengahi mereka, yaitu dengan melakukan atau menengahi dengan melakukan perjanjian Tordesillas, yaitu 1492, yang dibuat oleh Paus Alexander ke-6 1494. Perjanjian ini kalau kita lihat, ini adalah garis hayal yang membagi bumi, bahwa ke arah barat ini adalah daerah wilayah kekuasaannya Spanyol, sementara ke arah timur ini adalah wilayah kekuasaannya Portugis. Jadi kamu daerahnya sini, kalau kamu ke arah sini gitu. Tapi lucunya nanti mereka bertemu di Maluku, dan ketika sampai di Maluku mereka akan ribut kembali. Kemudian player kedua yaitu Ferdinand Magellan, 1480-1521. Berdasarkan catatan Columbus, Magellan mengambil jalur mirip dengan Columbus. Cuma dia itu melanjutkan sampai ke ujung benua Amerika, dan kemudian sampai di ujung benua Amerika dia menyeberang dan sampai di kepulauan Masava, yaitu sekarang namanya Filipina, April 1521. Spanyol ini mendeklarasikan bahwa Filipina itu adalah daerah koloninya. Penduduk asli Filipina itu waktu itu namanya Mactan,
nolak dan nggak mau menjadi daerah kekuasaannya Spanyol. Dan akhirnya pada saat pertempuran itu Magalhaens ini meninggal, dan ekspedisi ini akhirnya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang menjadi kapten ekspedisi Magalhaens. Rombongan Magalhaens ini terdesak terus kemudian melarikan diri hingga ke Maluku, yaitu pada tahun 1521. Nah, ini adalah rutenya. Jadi dari Spanyol dia nyebrang ke Amerika, tapi dia menyusuri pantai timurnya Amerika Selatan sampai di ujung, kemudian dia nyebrang dan tahu-taunya dia keluarnya di Filipina sini, ya. Terus nanti setelah di Filipina dia nanti akan turun ke Maluku, dan nanti dia nyebrang lagi lewatin ujung, yaitu dari Afrika Selatan. Terus dia kembali ngikuti rutenya Portugis. Dan sebenarnya Sebastian Elcano ini adalah orang pertama yang mengelilingi dunia, ya, makanya Magellan's Voyage Around the World. Nah, ini dia diberikan penghargaan sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Sebastian Elcano sampai di Maluku itu 1521 disambut oleh kerajaan Tidore pada saat itu, ya. Sambutan ini adalah sebenarnya syarat unsur politik, karena musuhnya kerajaan Ternate itu bersekutu dengan Portugis. Jadi di sini ada dua kerajaan yang bermusuhan, terus kemudian Spanyol dan Portugis juga bersaing. Jadi mereka sepertinya cocok gitu. Kedatangan Spanyol ke Maluku ini membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang dibuat 1494. Untuk menengahi perselisihan ini, akhirnya dibuatlah perjanjian baru, yaitu perjanjian Saragossa 1529, yaitu Portugis mendapat Maluku, sementara Spanyol itu mendapatkan wilayah Filipina, jadi pindah ke atas gitu, ya. Supaya apa? Karena mereka dua kerajaan yang takluk, artinya mempercayai agama Katolik, dan mereka tunduk dengan apa yang dikatakan oleh Paus. Jadi Spanyol mau naik ke Filipina, sementara Portugis tetap di daerah Maluku. Ini sama meta pelajaran Elcano. Nah, penjelajahan bangsa Spanyol di Indonesia, jadi kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini adalah impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol. Kedatangan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan bangsa Portugis dan menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Selanjutnya, karena persaingan dagang antara Spanyol dan Portugis, persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang sedang bersekutu di Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore, kemudian diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini adalah perjanjian Saragossa bahwa ini perjanjian Saragossa adalah perjanjian sebelumnya, yaitu yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Garis bujurnya 297,5 Marin. Nah, ini 17 derajat ke sebelah timur Pulauan Maluku. Dan penyelesaian dari konflik ini dilakukanlah perjanjian Saragossa. Ini. Jadi Spanyol ninggalin Maluku dan Portugis melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Nah, ini adalah rempah-rempah yang mereka impikan, pala. Sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda lewat WA group atau boleh japri saya. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan tugas minggu lalu. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan.